Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan rizki selalu dilimpahkan untuk sahabat semua. Kembali saya Tama dalam Segurat Misteri. Episode kali ini mengangkat sebuah kejadian tragis yang pernah terjadi pada tahun 2003. Tragedi bus Python. Sebelum kisah tragis ini disampaikan, mari kita bersama mendoakan untuk arwah para korban kecelakaan maut dalam tragedi bis Python. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan tetap diberikan ketabahan. Al-Fatihah. Hari itu, semua berlangsung seperti biasanya. Tidak ada firasat buruk maupun kejanggalan dalam perencanaan kegiatan pariwisata yang diadakan oleh sekolahku. Perkenalkan, namaku Alita, siswi SMK Yayasan Pembina Generasi Muda 1 Sleman, Yogyakarta. Dan hari itu, aku sangat senang karena sebentar lagi aku dan teman-teman sekolah akan pergi ke Pulau Dewata, Bali, dalam rangka pariwisata sekolah kami. Segala perlengkapan pribadi sudah tersusun rapi dalam tas ranselku. Para guru juga sudah mempersiapkan perlengkapan kelompok seperti tikar untuk kami bersantai. Rasanya aku sangat tidak sabar untuk segera sampai ke Pulau Bali dan bermain di pantai pasir putihnya itu. Kami memulai perjalanan dengan lancar. Sesekali istirahat di rest area untuk sekedar makan atau pergi ke kamar mandi. Lalu kami menyeberang menggunakan kapal feri dan akhirnya sampai pulau eksotis impian para wisatawan. Kami diarahkan ke sebuah penginapan yang cukup besar untuk istirahat setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Bisa dibilang, ini juga merupakan perjalanan terjauh yang pernah aku tempuh. Ya, maklum saja, aku memang jarang pergi kemana-mana jika tidak ada kepentingan. Makanya, aku sangat senang hari ini. Keesokan harinya, kami mulai berjalan menuju destinasi wisata ditemani oleh kakak pemandu wisata, Kak Nia. Kak Nia ini sangat cakap dalam memandu kegiatan jalan-jalan kami. Bahkan, semua pertanyaan teman-temanku yang aneh-aneh pun bisa dijawab olehnya. Mungkin karena sudah terlatih dan terbiasa dalam memandu para wisatawan, menjadikan Kak Nia sebagai sosok pemandu yang handal. Destinasi yang disuguhkan juga sangat memanjakan kami, mulai dari pura yang indah, pasar oleh-oleh khas Bali yang menyajikan souvenir unik, dan juga pantai pasir putih yang banyak bulenya. Saking aku menikmati perjalanan wisata ini, hingga tidak terasa sampailah di hari terakhir dan di destinasi wisata terakhir, yaitu melihat matahari terbenam di salah satu pantai yang terkenal dengan keindahan sunsetnya. Kulihat matahari yang mulai membenamkan diri dan merasakan hembusan angin yang tidak henti dihempaskan ke tubuh kami. Anak-anak SMK yang menuju setahun terakhir masa sekolah. Bahkan di kesempatan ini, tidak hentinya aku berdoa agar kelak bisa sukses dan kembali ke tanah Dewata ini atas hasil usahaku sendiri. Waktu berlalu hingga akhirnya kami melakukan perjalanan kembali ke rumah, Yogyakarta. Kembali menyeberang Selat Bali menggunakan kapal feri, dilanjutkan dengan perjalanan darat. Malam hari di dalam bis, suasana cukup tenang, tidak seriuh ketika perjalanan berangkat kemarin. Kulihat satu persatu raut wajah teman di sekitar tempat dudukku. Ada Rian yang kecapean dan sebentar lagi terlelap. Febri yang masih senyum-senyum melihat hasil foto yang diambil oleh fotografer keliling di pantai. Roni yang masih asik menceritakan keseruannya dengan Agus. Hingga bis pariwisata kami yang berjumlah 3 unit sampai di Jalan Raya Surabaya Banyuwangi. Tepatnya di daerah Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kurasakan, lama-lama laju bis yang kami tumpangi berjalan melambat. Aku mencoba sedikit berdiri dari tempat duduk dan melihat ke arah kaca depan.
Aku lihat jalan mulai menanjak dan 2 bis pariwisata sekolah kami yang lain sudah tidak terlihat lagi, jauh di depan bis kami. Namun, bukannya mempercepat laju bis agar bisa menyusul 2 bis yang lain, kecepatan kami semakin melambat. Sampai akhirnya, kami menemui sebuah tikungan yang lumayan tajam. Dan disinilah semua kejadian tragis itu terjadi. Di saat kami sudah setengah terlelap, dari depan terlihat truk kontainer yang memotong jalur. Entah karena remblong atau memang sopir yang tidak kuat membelokkan truknya secara cepat. Hanya berlangsung beberapa detik di tengah bis kami yang melaju lambat. Truk di depan lekas menghantam bodi depan bis kami. Kecelakaan malam ini tidak dapat dihindari. Namun sopir dan 1 kenek berhasil keluar dari badan bis melalui kaca pintu bagian depan. Tinggallah kami berjumlah 51 murid, 2 guru, dan 1 pemandu wisata yang masih berusaha keluar dari bus ini. Malam ini nyawa kami terancam. Terlebih kepanikan yang muncul akibat percikan-percikan api yang muncul dari bodi truk yang menempel dengan bagian depan bis kami. Tangki bahan bakar truk itulah yang mengawali munculnya percikan api. Kucium bau benda terbakar dari arah depan bis. Seketika itu juga, kami dengan cepat berlarian ke bangku belakang untuk menyelamatkan diri. Beberapa guru dan murid masih mencoba memecahkan kaca belakang bis. Namun, saat usaha kami belum membuahkan hasil, seketika aku merasakan hantaman yang sangat dahsyat mengenai bodi belakang bis kami. Aku kurang tahu pasti, entah bis kami yang terdorong mundur di jalan yang miring seperti ini, atau truk kontainer belakang kami yang juga kehilangan kontrol akibat sopir tiba-tiba melihat ada bis di depannya. Letupan kembali terdengar. Percikan api semakin membesar, merambat pasti ke arah kami. 54 orang yang terjebak di bangku belakang bis. Kurasakan sangat panas dan sakit di sekujur badanku. Api itu dengan liar melahap semua perlengkapan wisata yang juga mudah terbakar, lalu menyambar baju, kemudian tubuh kami. Suara jeritan kesakitan memecah malam mencekam itu, tepat di kawasan PLTU Paiton Probolinggo, Jawa Timur pada Rabu malam tanggal 8 Oktober 2003. Aroma gosong tercium pekat dari dalam bis yang terjepit 2 truk kontainer. Dan pada akhirnya, jeritan pilu perlahan hilang setelah kobaran api yang semakin membesar. Aku dan 53 orang terbakar bersamaan di tempat sempit ini. Tubuh kami gosong, anggota badan kami tidak utuh, dan kami meninggal dunia dalam waktu bersamaan. Api berhasil dipadamkan oleh para petugas damkar yang datang. Suara sirena ambulan mulai terdengar di lokasi kami meregang nyawa. Puluhan kantong mayat segera disiapkan oleh petugas. Perlahan namun pasti, petugas damkar dan pembawa ambulan menyisir area bangku belakang bis kami yang sudah tidak berbentuk untuk menjemput kami. Dengan hati-hati, mereka mengangkat jasadku yang penuh luka bakar, mengais jasad yang saling bertumpuk. Mereka memasukkan jasad teman-temanku yang anggota tubuhnya sudah tidak utuh ke dalam kantong mayat. Hari itu juga jasad kami dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Situbondo untuk diidentifikasi. Sayangnya, kamar jenazah tidak cukup untuk ditempati 54 jenazah. Dengan terpaksa, ada beberapa dari tubuh kami yang dijejerkan di lorong rumah sakit. Selama menunggu proses identifikasi, juga pihak rumah sakit menghubungi keluarga kami. Jasad kami disekat dengan balok es batu agar awet, hingga kami bisa diantarkan pulang ke rumah. Fotoku, teman-teman, 2 guru, dan 1 pemandu wisata terpasang di bagian depan ambulan jenazah yang berjalan beriringan ke Yogyakarta, agar keluarga kami dapat menemukan di mana keberadaan tubuh kami. Begitu pula dengan ayah, ibuku yang akhirnya dapat kutemui kembali, walau diiringi isak tangis kehilangan mereka, walau dengan bentuk tubuhku yang berbeda, walau disambut
dengan salam perpisahan. Kami pulang ke Yogyakarta hanya sebagai jasad tanpa nyawa. Hanya tertinggal nama bersanding dengan kata tragedi tragis di tahun 2003.